Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala muridil mu'adin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan di siang hari ini dengan bersama-sama kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa berkumpul dan datang di kantor SMA Nur Hidayah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam marilah kita junjung agukan kepada baginda Nabi besar kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah SMA Nur Hidayah, Bapak Ridho ISE MM, yang saya hormati kepada Bapak, Ibu, Dewan Guru dan staf SMA Nur Hidayah, mudah-mudahan kita semua dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara yang dalam hal ini akan diadakan kegiatan pemaparan tentang perjalanan guru penggerak, di mana nanti guru penggerak ini akan memaparkan sedikit materi tentang diseminasi budaya positif. Susunan acara yang pertama itu adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga adalah kegiatan inti, dan yang kelima adalah penutup. Marilah kita membuka acara ini dengan melafadzkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, dimohon kepada Bapak, Ibu, Dewan Guru berdiri sejenak. Dipersilakan duduk kembali. Meningkat acara selanjutnya yaitu adalah sambutan kepala sekolah kepada Bapak Ridho ISE, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembawa acara atau pengatur acara, selamat siang Bapak Guru. Jadi hari ini kita berpartisipasi, yaitu mendengarkan mungkin 1 jam atau 2 jam ke depan Bu Eka Rahmawati atau CGP dari SMA kita
Sekarang kita membantu beliau supaya bisa lebih baik ke depannya untuk tugas-tugas dalam CGP ini, yaitu adalah sesinya sekarang diseminasi budaya positif yang mudah-mudahan Bapak Ibu juga bisa diterapkan nantinya di kelas masing-masing. Sekarang yang prakteknya Bu Eka, tapi kita juga bisa memanfaatkan ilmunya. Silakan diterapkan di dalam kelas masing-masing nantinya. Dan saya harap ini bisa memotivasi yang lain, bisa tahun depan bisa ada lagi, jadi tiap tahun bisa bertambah guru penggerak di sekolah kita, dan mudah-mudahan ini bisa menjadikan nilai plus di sekolah kita, karena yang tahun kemarin itu sudah mulai, alhamdulillah di rapat pendidikan sudah meningkat. Di CGP ini adalah salah satu juga, karena ini adalah salah satu program pemerintah, jelas ada perhatian khusus apabila sekolah banyak yang CGP-nya mungkin ada penilaian lebih khusus nanti. Dan untuk Bu Eka, mudah-mudahan sekarang hanya di sekolah sendiri, ke depan saya harapkan bisa mengembangkan. Jangan hanya melaksanakan tugas untuk memenuhi persyaratan saja, tapi bisa memang menerapkan di lingkungan sekolah kita supaya bisa lebih baik ke depan. Walaupun kita sekolah istilahnya masuknya siang, tapi kita juga bisa menerapkan pola yang pagi, ya. Kita disiplinkan anak-anaknya. Mungkin itu aja supaya bisa nanti bisa lebih panjang lebar untuk dalam presentasinya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat nanti untuk kita semua, dan untuk Bu Eka ya mudah-mudahan bisa sukses selalu dalam menjalankan tugas-tugas di program CGP ini. Mudah-mudahan tahun depan ya ada Bu Leni, Bu Nupus, Bu Lala, atau Bu Eka Rahmawati, SS, Bu Epi. Kayaknya kalau Pak Salmo sudah senior. Pak Patah, sebenarnya kemarin ada peluang di Pak Patah. Nampaknya Pak Patahnya kayaknya masih belum fokus. Mungkin itu aja dari saya. Saya Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Untuk meningkat acara selanjutnya, yaitu adalah acara inti yang dalam hal ini akan disampaikan oleh CGP kita, yaitu Ibu Eka Rahmawati. Kepada beliau dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pindah lah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati dan teman-teman rekan-rekan guru di SMA Nurul Hidayah yang terhormat, yang saya sayangi. Berdirinya saya di sini hari ini, saya ingin sharing ya Bapak Ibu. Jatuhnya ini sharing, kalau ngajarin kayaknya belum bisa, tapi saya sharing ilmu yang saya dapat selama saya belajar di CGP Angkatan 11, terhitung dari bulan Juni kemarin. Jadi yang mau saya sharingkan hari ini bersama teman-teman di sini adalah tentang diseminasi budaya positif, yang mudah-mudahan nanti ilmunya bisa diterapkan untuk kita semua di sekolah ini, untuk saling kolaborasi antara saya dan Bapak Ibu guru sekalian. Baik, sebelum kita masuk ke pengertian apa itu diseminasi, saya punya pertanyaan dulu untuk Bapak dan Ibu. Begini kira-kira pertanyaannya. Apakah Bapak atau Ibu setuju bila pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Kira-kira gimana Bapak Ibu? Setuju nggak dengan pernyataan ini? Tidak. Baik. Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Tidak setuju ya. Pertanyaan yang kedua,
pemberian hadiah bisa meningkatkan prestasi siswa. Setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Setuju ya. Setuju. Oh tidak, ada yang tidak. Jadi separuh ada yang bilang setuju, separuh tidak. Baik. Pertanyaan yang ketiga. Guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Setuju atau tidak? Setuju. Pertanyaan yang keempat. Guru berperan sebagai teman bagi siswa. Ada yang setuju. Oh, Pak Patah tidak setuju. Oke, boleh alasannya tahu Pak? Boleh tahu alasannya? Alasannya adalah ketika murid itu dekat dengan gurunya, biasanya mereka kan melampaui batas ketika bercanda. Udah tidak bisa membedakan mana teman, mana guru. Baik. Itu yang saya alami, itu aja sih. Jadi itu ya alasan Pak Patah kenapa guru itu tidak bisa jadi teman bagi siswanya, karena Mungkin untuk bapak-bapaknya, tapi kalau untuk ibu-ibunya saya nggak tahu. Biasanya ibu-ibu bisa lebih dekat dengan anaknya, apalagi wali kelas. Oke, kata Pak Fatah, karena ada saatnya siswa itu melampaui batas wajar ya, sebagai antara guru dan wali kelas. Bu Lara tadi juga bilang nggak setuju ya, boleh tahu alasannya? Alasan mengapa guru berperan atau setara dengan siswa sebagai teman? Iya, jadi tidak ada apa ya, batasan, benar tadi yang Pak Patah katakan, antara guru dan siswa. Seolah-olah mereka setara, menyamakan. Jadi tidak ada etika ya yang membedakan mana guru, mana siswa. Ya, terutama pada sopan santun. Jadi tidak ada nah itu tadi tidak ada batasan, tidak ada rasa oh ini guru loh, ini bisa membedakan gitu loh antara guru dan siswa ya. Kurang lebih sama seperti Pak Fatah. Baik, terima kasih Ibu Lara. Adakah yang ingin memberikan pendapat yang lain? Tadi ada yang bilang setuju. Yang setuju boleh ngasih alasannya. Mungkin Bu Nufus mau memberi alasan. Menurut saya karena selama ini ngajarnya di SMA dan SMA pun menurut saya harus udah mulai berpikirnya udah ke arah dewasa. Jadi mungkin di sini berperan sebagai temannya bukan di permainan ya, mungkin kayak lebih ke ya lingkungan belajar atau mungkin lebih pola pikir mungkin gitu lah. Ya, Mungkin baik. seperti itu. Begitu ya Ibu ya. Jadi ada separuh yang bilang setuju, ada yang sebagian yang tidak setuju. Nggak apa-apa, nggak ada yang salah. Jadi karena kita memang punya pendapat masing-masing dan pendapat itu pasti ada alasannya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi budaya positif. Apa sih itu budaya positif? Jadi budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Baik, di sini Bapak Ibu ada konsep-konsep inti untuk menciptakan budaya positif. Pertama, ada yang disebut dengan disiplin positif. Kemudian ada motivasi perilaku manusia. Ada yang disebut dengan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Ada juga kebutuhan dasar manusia dan ada posisi kontrol seorang guru, dan terakhir ada segitiga restitusi. Nanti ini akan kita kupas satu persatu. Gitu. Untuk disiplin positif dulu yang akan pertama kita bahas. Kira-kira Bapak Ibu yang Bapak Ibu tahu tentang disiplin positif itu ada apa aja sih? Berangkat tepat waktu. Berangkat tepat waktu. Oke, lanjut. Mengerjakan tugas. Perangkatnya lengkap. Perangkatnya lengkap, baik. Ada lagi? Sudah dijawab dengan Pak Patah. Oke,
Oke, kita lihat apa aja ada disiplin positif itu. Oke, kita masuk permainan sebentar. Boleh. Cobalah buka. Nama permainannya cobalah buka. Bapak Ibu boleh berhadap-hadapan dengan temannya. Oke. Jadi silakan yang sudah berhadapan, tangannya digenggam seolah-olah Bapak Ibu ini sedang menggenggam sesuatu yang sangat berharga. Enggak, pegang sendiri. Jadi yang satu menggenggam, yang satu berusaha membuka. Jadi bayangkan yang menggenggam nih, satu orang yang menggenggam, satu orang yang berusaha membuka. Nah, ya, ya jangan begitu. Mintanya itu kayak kita lagi minta sesuatu ke orang. Nah, orang itu punya barang berharga di tangannya. Kira-kira orang itu yang punya barang berharga di tangannya akan mau tidak memberikan barang berharga itu kepada orang lain. Nah, kemudian orang yang meminta itu boleh dengan cara terserah. Dia mau kejem, dia mau merayu, dia mau menghardik, pokoknya yang namanya meminta tuh gimana sih gitu. Jadi benar-benar dirasain yang dipegang apa nih, entah ini emas, entah ini uang, entah ini barang berharga lainnya. Kira-kira kalau ada yang ngerayu, mau nggak sih? Boleh nggak sih gitu? Ayo silakan. Coba aja dibuka nggak tangannya? Ayo, sambil dirasakan dong. Kira-kira kalau di tangan itu ada barang berharga, kira-kira bakal dikasihin nggak nih sama orang lain? Ayo. Jadi ada dialognya kayak gitu ya? Enggak. Itu yang meminta ada dialognya. Ya. Nah, ini yang pintar. Teman. Oke. Ya. Kira-kira kalau udah dirayu dengan berbagai cara, dia bakal ngasih nggak? Oh, dikasih. Salah ngambil sampel. Coba di tangannya uang 100.000 ya. Iya. Enggak, tuh punya bonus nggak bisa dilepasin karena memang dia benar-benar dari dalam hatinya nggak boleh. Ya, jadi memang ada pendirian tersendiri. Oke. Lanjut. Jadi sama halnya permainan tadi, ketika kita tidak mau melepaskan genggaman kita, itu adalah diri kita yang mengontrol. Benar? Iya nggak? Kira-kira orang lain bukan yang kontrol? Bukan kan? Nah, sama dengan pergeseran paradigma teori kontrol. Menurut Dr. William Glasser, selama ini ternyata ilusinya guru itu mengontrol murid. Tapi ternyata bukan kita yang mengontrol. Mereka mengontrol diri mereka sendiri. Ketika mereka punya tugas, mereka memilih untuk tidak mengerjakan tugas, itu kontrolan dari diri mereka. Ketika mereka punya kewajiban, tapi mereka tidak melaksanakannya, itu bukan kita yang mengontrol, tapi mereka sendiri. Oke, itu selama ini ilusi yang sudah tertanam di diri kita. Oh, guru itu ngontrol murid, ternyata enggak. Kita itu enggak ngontrol mereka, tapi mereka mengontrol diri mereka sendiri. Kemudian ada yang teori kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif
dan bermanfaat. Jadi semua penguatan itu dinilai sangat bermanfaat. Padahal nggak semuanya. Tergantung bagaimana si murid itu bisa nggak dia menerima dengan baik. Ketika dia tidak bisa mengontrol dengan baik jalan pikirannya, penguatan positif itu nggak berpengaruh. Kemudian yang ketiga, ada ilusi bahwa kritik itu akan membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Misal, ada murid nih, ngerjain tugas. Biasanya kan, Bu mohon kritikannya gitu kan. Ternyata nggak semua orang bisa menerima kritikan. Udah susah-susah ngerjain tugas, ternyata sama kita di komen, nah kok kayak gini sih tugasnya, kira-kira ngebangun nggak? Nggak, yang ada bakal bikin dia down. Kemudian ada ilusi lagi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Selama ini saya, kalau saya mau contohin orang lain mungkin nggak bisa ya. Saya contoh diri saya sendiri deh. Ya, selama ini kita itu merasa kita lebih besar, kita lebih tua, jadi kita mau apapun maksa anak untuk menuruti apa mau kita, begitu kan? Ternyata tidak. Yang namanya paradigma teori kontrol itu tidak bisa dilakukan seperti itu. Nah, kemudian bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Di sini ada tabel, bisa dibaca sekilas. Stimulus responnya itu realitasnya kebutuhan kita sama. Ternyata pada kenyataannya kebutuhan setiap orang itu berbeda-beda. Kemudian stimulus respon yang selama ini ada di pikiran kita adalah semua orang melihat hal yang sama. Ternyata tidak. Teori kontrolnya itu setiap orang memiliki gambaran keadaan yang berbeda. Kemudian ada lagi, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ternyata pada kita itu berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, ada perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ternyata tidak semua perilaku buruk itu salah. Ada beberapa perilaku buruk yang memang dia memiliki tujuan. Kemudian, orang lain bisa mengontrol saya. Ternyata tidak. Yang bisa mengontrol saya adalah diri saya sendiri. Balik lagi ke yang tadi, anak itu tidak dikontrol oleh kita, tapi atas kesadaran mereka sendiri. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Sama dengan yang tadi ya, orang dewasa bisa mengontrol anak. Ternyata tidak. Kita itu tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nyatanya, kolaborasi menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan terakhir, model berpikir menang atau kalah. Nyatanya tidak, model berpikir menang dan menang. Tapi teori bawah ini, teori terakhir ini sekarang sudah nggak dipakai. Gitu. Oke. Kemudian kita masuk ke disiplin positif. Pengertian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, maupun hukuman. Jadi kita ini pengen ngajarin anak untuk disiplin positif, tapi tanpa ada iming-iming hadiah, tanpa ada sogokan, tanpa ada ancaman, dan tanpa ada hukuman. Jadi balik lagi, gimana caranya si anak ini punya kontrol dari dalam dirinya sendiri. Ketika dia berbuat baik, berarti memang atas dasar kemauan dia, bukan karena diancam orang, atau diancam nilainya bakal kita jeblokin, atau nanti kamu kalau misalnya nggak nurut sama saya, nilai kamu nggak saya lulusin, begitu. Jadi tanpa ada ancaman atau hukuman. Oke. Kemudian selanjutnya ini ada apa Bapak Ibu kira-kira?
Gambaran apa nih? Gambaran apa kira-kira ini? Iya benar, ada gambaran orang duduk di bawah pohon, tapi maunya bisa melihat gambar yang lebih besar lagi, mah. Kata ibu apa tadi? Profil Pancasila. Jadi positif, nilai-nilai kebajikan tadi sangat berhubungan dengan nilai-nilai kebajikan Pancasila. Jadi dia bisa bergotong royong, dia bisa kreatif, dia bisa bernalar kritis, bisa mandiri, dan juga bisa beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bisa ya? Oh Bapak iya benar, boleh Pak? Ya. Iya, ini bisa dilaguin kata Pak Amun. Oh iya benar. Iya. Oke, di sini ada motivasi perilaku manusia. Kira-kira dari 3 gambar bunga motivasi ini, yang mana nih yang jadi perilaku Bapak Ibu di sini? Kira-kira yang 1, yang 2, atau yang 3? Kira-kira kalau kita berperilaku, kita berkelakuan, alasannya kenapa? Apakah karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau kita ingin mendapat imbalan atau penghargaan, atau kita ingin menghargai diri sendiri dan menjadi orang yang orang lain inginkan? Kalau saya bertiga cuma nggak sama yang bawahnya. Menghargai diri ya. Iya, Jadi ingin kita menghargai diri sendiri, tapi kenapa di belakangnya harus ngikutin apa kata orang? Kalau menghargai diri sendiri ya berarti kita harus jadi diri sendiri, nggak perlu harus ngikutin kata orang. Oke, boleh. Berarti Ibu Eka maksudnya Ibu Eka lebih ke motivasi nomor 3 ya? Oke, menghargai diri sendiri. Ada yang lain? Kalau anak-anak biasanya kan lebih ke nomor 1 atau nomor 2 ya. Biasanya. Kalau kita mungkin lebih ke menghargai diri. Gitu. Gak apa-apa. Jadi memang setiap orang itu motivasi dalam berperilaku baiknya beda-beda. Oke. Di sini ada tabel tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya, ini penjabaran luasnya. Sebelum kita masuk ke rangkumannya, saya mungkin ingin bertanya, kira-kira adakah yang tahu bedanya antara hukuman, konsekuensi, sama restitusi? Kan Ibu tadi udah belajar. Ayo, adakah yang bisa membedakan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Kalau hukuman itu sesuatu yang ketika kita melanggar itu mendapat punishment atau ya dapat hukuman, dan hukumannya itu kayak menyakitkan gitu. Tapi kalau konsekuensi itu kayak pertanggungjawaban atas apa yang kita lakukan atas kesalahan kita gitu. Kayak bertanggung jawab gitu, tapi dengan kesadaran diri sendiri gitu. Gitu sih. Kalau restitusi apa ya? Oke. Ada lagi yang mau ini memberikan penjelasan tentang hukuman dan konsekuensi. Restitusi itu apa? Membayar ganti rugi pada korban. Saya lihat di Google. Restitusi pada korban. Jadi itu sangat fatal sih restitusi itu kalau lihat di Google sih. Ganti rugi lah ini nama. Kalau konsekuensi kan sebab akibat.
Jadi sebabnya kamu begini ya akibatnya kamu begitu. Gitu ada konsekuensinya gitu. Jadi ada resikonya yang harus kamu terima. Ya. Berarti kayak kalau kamu jahil sama teman, akibatnya ya kamu dijahilin lagi konsekuensinya. Atau kamu mukul teman kamu gak terima, kamu dipukul lagi, itu konsekuensi. Kalau hukuman, misal dia melakukan perbuatan yang memang melanggar aturan dan berulang-ulang bisa sudah tidak bisa ditolerir, berarti ya dia harus dihukum. Nah kalau restitusi gimana? Saya lupa. Ganti rugi. Ganti rugi kalau di dalam kegiatan sekolah kayak gimana ganti rugi? Gak ngerjain tugas terus suruh ganti rugi gitu. Nyusul. Atau dikasih tugas lain gitu. Kayak misal kamu dapat tugas suruh bikin penelitian tumbuh kembangnya tunas misalnya pohon gitu, mangga gitu. Ternyata nggak buat gitu. Berarti restitusinya besok kamu bawa pohon mangga gitu. Yang udah jadi apa gitu? Ya, boleh. Saya sih seperti itu, nggak tahu kalau Adakah yang lain? dia restitusi nggak masuk nggak? Remedia, restitusi. Nanti kita. Ya, coba di ini. Oke. Ya, ini kita mau bahas tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau di sini kan penjabarannya benar-benar banyak. Nah, kita lihat nih yang sudah dirangkum. Nah, ini dia. Jadi, berdasarkan bagian di atas, berikut adalah penjelasan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Pertama, hukuman itu tidak terencana. Jadi dia itu bisa mendadak atau tiba-tiba secara spontan. Dia bersifat satu arah, kemudian bisa berupa hukuman fisik, bisa psikis atau kata-kata kasar. Misal, biasanya kan anak-anak itu suka datang terlambat nih. Ya enggak? Ada tipe guru yang, kalau dulu saya, jadi kalau anak datang itu nggak perlu ditanya alasan dia kenapa terlambat, langsung aja kasih hukuman gitu. Jadi benar-benar satu arah, berasalnya dari saya. Kemudian hukumannya apa nih? Lari lapangan sebanyak 10 kali misalnya. Nah itu masuk hukumannya, masuk hukuman fisik. Atau mungkin kita kata-katain, dasar kamu ini anak malas. Nah itu bisa masuk ke contoh hukuman dari hukuman psikis atau kata-kata kasar. Sedangkan konsekuensi itu bersifat terencana dan sudah disepakati. Bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau pihak sekolah. Tapi semuanya sudah disepakati dari awal. Begitu. Kemudian ada restitusi. Restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gitu. Jadi kalau restitusi itu kita sebagai guru, kita sebagai penengah, nanti kita gali dulu kesalahan mereka apa, nanti kita tanya apakah mereka sadar dengan kesalahan kita, kemudian nanti kita yang cari jalan, tapi hanya menggiring kira-kira jalan keluar dari masalah mereka apa nih. Nanti mereka yang akan memutuskan sendiri jalan keluarnya seperti apa. Nah itu restitusi. Gitu. Jadi kalau hukuman itu lebih ke, benar kata Bu Evi tadi, dia bersifat agak sedikit menyakitkan. Kemudian kalau konsekuensi itu sudah dibuat oleh pihak sekolah dan memang sudah direncanakan, sedangkan restitusi itu biasanya adalah pilihan dari murid itu sendiri, bagaimana cara mereka menyelesaikan masalah. Nih, ada contoh-contoh beberapa kalimat. Mungkin Bapak Ibu bisa bantu saya untuk menggolongkan apakah ini masuk ke dalam konsekuensi atau hukuman. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku
kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Kemudian, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Masuknya ke dalam hukuman apa itu? Hukuman fisik, baik. Kemudian, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Konsekuensi, ya. Kemudian, murid diminta untuk push up 5 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, karena memang sudah ada aturan di sekolah. Ya. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Membersihkan WC karena merusak pensil teman. Hukuman. Lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi, ya. Lanjut. Jadi sudah bisa ya, Bapak Ibu membedakan mana hukuman dan mana konsekuensi. Selanjutnya, dihukum oleh penghargaan. Selama ini yang kita tahu itu penghargaan itu bernilai positif, ya. Pasti nilainya positif kalau penghargaan. Tapi ternyata ada beberapa penghargaan yang nilainya tidak positif. Pertama, penghargaan itu berpengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Contoh, ketika seseorang berprestasi, kita kasih penghargaan nih. Kalau sekali 2 kali oke lah. Kalau misalnya dia berprestasi setiap hari, terus kita kasih penghargaan setiap hari, kira-kira bagus nggak? Kenapa nggak bagus? Jadi males. Dia jadi ketergantungan ya. Jadi kalau dia ngebayanginnya kalau nggak ada penghargaan buat apa gitu. Jadi malas. Oke. Yang kedua, penghargaan tidak efektif. Sama seperti tadi, jadi malas kalau dia tidak dapat penghargaan. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Kira-kira yang kayak mana nih? Kok bisa penghargaan merusak hubungan? Yang satunya berharap banget. Iya. Jadi ketika seseorang ada si A dan si B, si A dapat penghargaan, si B-nya tidak, yang tadinya mereka hubungannya baik, mungkin ada timbul rasa cemburu, timbul rasa iri, dan lain-lain. Kemudian, penghargaan mengurangi kualitas dan ketepatan. Kira-kira kayak mana nih? Penghargaan mengurangi kualitas dan ketepatan. Penghargaan bisa mengurangi ketepatan dan bisa mengurangi kualitas. Ya, jadi karena saking sering dapat penghargaan, dia jadi terlalu pede, kemudian mungkin ada saatnya dia mengerjakan suatu tugas dengan asal-asalan, membuat dia jadi lebih ceroboh. Begitu kira-kira. Selanjutnya, penghargaan mematikan kreativitas. Ayo. Iya. Jadi dia masih kurang apa ya? Jadi kan biasanya kalau dapat penghargaan tuh nggak puas. Nah kalau misalnya kalau ada gagalnya kan pasti belajar kayak gitu. Nah harusnya jangan sering-sering lah penghargaan gitu kan. Kalau ada gagalnya pasti dia bakal belajar tuh dari kegagalan itu. Oke. Ya, boleh mungkin Bapak berpendapat. Kenapa?
Masalah penghargaan bisa mematikan kreativitas. Penghargaan yang mematikan kreativitas itu biasanya kalau terlalu sering mendapat sebuah penghargaan. Ibu kontrolin itu dong, Anak itu iPad-nya akan terlena masih hidup nggak videonya? dengan penghargaan tersebut. Videonya masih hidup nggak? Akhirnya ketika ada sebuah tugas yang harusnya siap dikerjakan itu biasanya meningkatkan lama. Masa saya lagi itu biasanya. Itu yang biasanya mematikan kreativitas. Dari situ itu yang menyebabkan karena dia seolah-olah dia yang paling bisa. Apalagi kalau terlalu sering guru itu menonton ke anak satu itu yang membuat kreativitas akan mati. Akhirnya yang lain pun akan minder. Pasti dia lagi yang dapat. Nah, di situ itu mungkin pendapat saya. Senior. Pak senior boleh? Iya, kira-kira begitu. Penghargaan mematikan kreativitas. Kemudian ada penghargaan menghukum. Gimana tuh penghargaan yang menghukum? Ya, gimana tuh? Bu Nufus mungkin? Ibu ngomong ya. Saya belajar dulu. Mungkin kalau untuk penghargaan yang aku lebih kayak ke apa ya? Saya juga bingung. Jadi gini, mungkin kalau terlalu apa-apa diberikan penghargaan, nah ketika ada sesuatu terus gak dikasih penghargaan, mungkin kayak jadi gak semangat gitu. Kayak mana ya? Ketergantungan. Ya mungkin gitu aja kali. 4 menit ya. Kalau bisa aja Bu, 3 itu bisa juga masuk. Masuk. Penghargaan ya. Jadi semua gitu, kualitas, kesempatan, kreativitas. Selanjutnya motivasi dari dalam diri. Iya benar kok. Semuanya dibilang. Benar. Karena motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Gue kan sering ngasih motivasi sama anak biasanya. Gue kan. Ayo Pak. Apa itu? Motivasi Dari dalam diri. dari dalam diri. Saya tuh masih fokusnya ke kata yang di dalam buletan itu, dihukum oleh penghargaan. Terus ke situ lagi nyari ininya gitu, benar-benarnya itu apa gitu penyambungnya. Dihukum oleh penghargaan. Maksudnya efek dari kita Penghargaan. memberikan penghargaan itu apa gitu ya. Iya. Oh. Jadi kalau kita memberikan penghargaan kepada anak didik, peserta didik, apakah itu akan menjadi motivasi dalam diri mereka? Itu. Apakah setiap anak menerima dengan rasa yang sama? Saya rasa enggak. Karena saya sering memberikan motivasi gitu kan. Ya sering memberikan apresiasi. Contoh aja, saya ngajar di kelas 9 MTS. Jadi kelas 9 itu memang dari kelas 8-nya super duper. Nah, saya berusaha memberikan motivasi, meyakinkan diri mereka bahwasanya kelas 9 jumlah sudah sedikit. Tapi bukan berarti yang sedikit itu tidak baik. Nah, gimana caranya kita menjadi kelas 9 yang sedikit tapi baik? Nah, jadi setiap kali kalian berangkat, usahakan teman-temannya itu hadir semua. Kalau sampai ada yang nggak hadir, satu hukuman kena semua. Jadi
saya nggak tahu ya, saya perhatikan memang ada sedikit perubahan, ada sedikit peningkatan. Jadi saya bilang, kenapa ibu kasih satu hukuman terus semuanya kena? Karena kita ini satu kelas sama-sama harus merasain, gitu. Kita mau baik, kita mau sukses, kita mau ini harus bareng-bareng. Ayo kita ini. Jadi sekarang kalau ada temennya yang nggak berangkat, mereka langsung lapor. Bu, ini nggak berangkat, ini nggak berangkat. Nah, besoknya kita up lagi, gitu kan? Kita ingetin lagi. Ini loh, kita udah punya perjanjian di awal. Dan ya saya nggak tahu ya, karena sering saya kasih motivasi itu yang saya lihat memang sedikit banyaknya ada sedikit perubahan dan ada peningkatan dari saya nggak tahu di titik mananya motivasi itu berlaku di diri mereka. Memang nggak semua, ada beberapa anak yang masih tetap mendablek gitu, tetap nggak mau berangkat, tetap nggak aktif gitu kan. Tapi yang saya lihat perubahannya itu lebih kelihatan ada tanggung jawabnya sekarang gitu. Jadi ketika mereka bisa hadir lebih banyak aja, tadinya itu kalau berangkat di kelas itu paling cuma 5, 6 gitu kan. Kalau sekarang udah mulai kelihatan penuh kelasnya, meskipun baru ada 1, 2 yang nggak berangkat. Tapi dari apa yang saya pernah sampaikan itu memang kelihatan ada peningkatan dari mereka yang tadinya nggak semangat berangkat sekarang jadi lebih semangat berangkat gitu kan. Ketika saya lihat ada perubahan itu, saya apresiasi lagi, saya kasih motivasi lagi. Bagus, ibu selalu ibu apresiasi, ibu senang, terima kasih. Saya bilang sudah mau kerjasama, sudah mau menjadi lebih baik lagi. Sekarang sudah mulai tambah banyak yang hadir. Jadi usahakan besok-besok lebih semangat lagi. Ajak lagi teman-teman untuk berangkat. Jadi saya nggak tahu sih apa itu termasuk penghargaan motivasi dalam diri, saya nggak tahu. Tapi yang jelas itu sih pengalaman saya sama anak-anak. Meskipun nggak semuanya, tapi saya selalu coba sounding setiap kali pertemuan, setiap kali ini. Ya, alhamdulillah sih mulai ada perubahan, mohon koreksinya itu kalau ada kesalahan atau ada yang harus ditambah. Boleh. Menurut saya penghargaan sama menghukum itu sama. Contohnya kayak anak yang ranking 1 dan ranking 2. Anak yang ranking 2 ini merasa kok saya ranking 2 gitu. Ada rasa cemburu, ada rasa iri. Lalu dia merasa ada motivasi dalam diri untuk belajar lagi agar dia dapat ranking 1. Kalau menurut saya. Ya, bisa. Kalau menurut mereka sendiri gimana itu penghargaan motivasi dalam diri? Mungkin ada yang lebih tepatnya. Mungkin kalau di sini jatuhnya motivasi dalam diri ini kan balik lagi sih, Ma. Ya kayak modal tadi ke kontrol. Jadi ketika dia tidak bisa memotivasi dirinya sendiri, ketika dia tidak bisa mengontrol dirinya sendiri, ketika orang lain mendapat penghargaan, dia akan merasa menciut gitu, dia akan merasa tidak pede. Jadi kalau selama ini kita tahunya penghargaan itu bersifat baik, ternyata untuk orang yang tidak punya motivasi dari dalam diri, itu efeknya malah bikin down, bikin makin lesu, makin menjatuhkan mental dia begitu. Ya benar kata Ibu tadi, motivasi itu memang untuk meningkatkan kesadaran seseorang. Cuman ya itu balik lagi, ketika dia tidak punya motivasi, dia tidak bisa mengontrol dirinya, ya sama penghargaan yang diterima oleh orang lain itu bisa membuat dia semakin merasa terhukum, merasa down begitu kira-kira. Lanjut. Nah, kita masuk ke mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Gini, ayo. Menurut Bapak Ibu, keyakinan kelas dan peraturan kelas itu sama enggak? Beda. Bedanya di mana, Bapak? Kalau peraturan kelas itu kan sebuah aturan yang
apa namanya yang diprogramkan oleh sekolah, tapi kalau keyakinan kelas itu adalah salah satu kesepakatan dari peserta didik dengan guru. Ya. Yang lain mungkin ada yang ingin menambahkan? Apakah peraturan kelas dan keyakinan kelas itu sama? Ataukah berbeda? Tadi kata Bapak Amun beda. Yang lain mungkin ada yang punya alasan atau pendapat yang lain? Boleh, boleh. Oke, kalau keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kemauan anak ini apa? Misalkan kayak kita, Bu, saya pengen kelas kita itu misalkan nggak ada yang namanya buang sampah sembarangan. Jadi itu dibuat kesepakatan. Jadi kalau kesepakatan itu tidak ada yang merasa untuk melakukan hal itu merasa beban gitu, karena itu keinginannya. Kalau peraturan kelas itu, kalau peraturan kan ada yang suka dan ada yang tidak suka gitu kan. Jadi mungkin misalkan ibu wali kelas itu membuat peraturan siswa dilarang membawa handphone misalkan, dan ternyata memang ada anak yang nggak suka dan dia merasa terpaksa harus bisa mengikuti aturan karena memang sudah ditetapkan gitu. Tapi kalau keyakinan mereka ya kemauan sendiri, mereka maunya peraturan itu atau keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan diskusi kelas bersama gitu. Jadi tidak ada paksaan gitu. Pokoknya intinya keyakinan kelas itu membuat kelas itu senyaman mungkin, seindah mungkin, dimana supaya kita belajar di kelas itu asik, nyaman, dan itu dibuatnya oleh anak-anak dan lingkungan kelas. Oke. Oh lagi. Penambahan aja saya. Untuk peraturan kelas itu memang benar kata Bu Epi, atas kesepakatan murid dan wali kelas biasanya. Ya. Untuk keyakinan kelas itu kalau menurut saya itu kepada anak masing-masing. Kalau memang anak itu punya keyakinan, tanpa adanya peraturan pun kelas tetap kondusif. Contoh lah, kalau peraturan kelas tidak ada, tapi anak sudah meyakinkan bahwa kebersihan itu sebagian daripada iman, itu udah pasti ada, tanpa adanya peraturan. Ya itu saya baca. Dan cukup. Oke. Ya. Ya, ya. Kebijakannya dari wali kelas dan siswa biasanya, bukan dari sekolah. Ya. Kan bahasanya peraturan kelas atau keyakinan kelas. Iya, ruang lingkupnya ya cuma kelas tersebut dan wali kelas gitu. Lagi? Ada lagi? Ya ini kelas saya gitu. Saya memiliki kelas ini, saya cinta kelas ini gitu. Di mana kelas saya bisa nyaman ya saya harus bersihin, saya harus rapihin, saya harus aktif, saya harus kompak, saya harus ini gitu ya. Oh kamu teman kita nih, teman kelas kita nih, kita harus sama semangatin gitu. Ya, kira-kira begitu. Yang sudah dipaparkan oleh Bapak dan Ibu itu benar adanya. Jadi keyakinan kelas dan peraturan kelas itu memang berbeda. Ketika keyakinan itu berasal dari dalam diri siswa itu sendiri, nanti akan menjadikan suatu kesepakatan, aturan yang mereka buat dan akan mereka patuhi sendiri, tanpa harus kita oprak-oprak, tanpa harus kita galakin, tanpa harus kita kerasin. Itu mereka akan bisa mematuhi aturan tersebut. Tapi kalau peraturan kelas, berarti kan memang peraturan yang dibuat oleh satu pihak nih. Makanya ada bahasa peraturan itu dibuat untuk dilanggar, ya kan? Tapi kalau keyakinan kelas, ketika keyakinan itu berasal dari dalam diri mereka sendiri, mereka yakin, kemudian mereka akan berembuk, akan berdiskusi tentang keyakinan mereka, itu bisa kita arahkan untuk menjadi suatu kesepakatan kelas yang nantinya ya benar akan dibuat oleh mereka, ditaati oleh mereka,
dijalankan oleh mereka. Begitu. Dilanggar biasanya kalau sudah berasal dari keyakinan kelas, itu balik lagi nih, kontrol diri yang muncul. Itu kemungkinan untuk dilanggarnya kecil, tidak sebesar peraturan kelas yang beresiko untuk dilanggar. Boleh. Iya mau nanya. Masalahnya yang ada sekarang gitu kan, yang ada sekarang itu hampir ini enggak ngelihat. Saya kan MI MTS SMA ya, bukan softball. saya mencoba langsung dari apa yang saya alamin aja. Kalau untuk tingkatan MI saya nggak membahas deh. Kita maklumi karena memang masih anak-anak kan, jadi memang ya gimana lah dunianya. Tapi untuk tingkatan MTS sama SMA itu yang saya alami sampai sekarang itu kebanyakan itu anak-anak nggak punya keyakinan itu untuk kelasnya sendiri. Gitu. Ya. Untuk bisa merasa memiliki aja. Jangankan untuk sekolah deh, punya rasa memiliki cinta sama sekolahnya. Untuk kelasnya aja. Itu bisa dibilang mungkin cuma 1-2 deh, mungkin yang merasa dia punya kelas. Kita bisa lihat dari bagaimana kegiatan-kegiatan kayak misalnya sekarang nih ada lomba menghias kelas nih. Itu aja kita bisa lihat, paling cuma 1-2 orang, 3 orang, minimal 5 orang lah. Yang benar-benar mau fokus membersihin kelasnya, mau menghias kelasnya, mau membagusin, pokoknya gimana caranya sekolah kita nih bagus. Selebihnya nggak ada, ya. Nggak tahu kemana gitu. Nah, pertanyaannya betul sama kayak bonus itu yang berputar di kepala saya. Gimana caranya menumbuhkan keyakinan itu dalam diri anak-anak supaya oh ya ini kelas kita nih sama halnya kayak rumah kita nih gitu. Nih teman-teman kita ini sama halnya kayak saudara-saudara kita, kakak adik kita, terus ibu guru, pak guru itu orang tua kita. Gimana caranya gitu kan? Oh ya saya ini sadar, oh ini rumah saya harus jaga kebersihannya, saya harus bikin suasana dia. Minimal dia berpikir bahwa ini kayak ruang privasi dia deh, kayak kamar dia. Gimana caranya biar saya itu nyaman di kamarnya, biar saya itu bisa betah tinggal lama-lama di situ. Gimana caranya saya bisa menciptakan kreativitas dari situ gitu, lahir dari kelas itu gitu. Nah itu tuh apa caranya? Ada nggak ide dari Bu Eka itu buat kita ini? Minta tolong dibagi. Oke. Tadi kan pertanyaannya bagaimana cara kita membuat anak-anak itu bisa yakin kalau mereka itu punya aturan yang bisa mereka taati sendiri, tidak mereka langgar oleh mereka gitu kan. Enggak gampang ya memang Bu, karena memang di situ PR kita. Jadi makanya saya di sini sharing tujuannya. Karena memang yang namanya meyakinkan anak-anak itu enggak cukup oleh diperankan sama satu orang. Jadi memang kita sendiri harus punya yang namanya kolaborasi. Kolaborasinya itu enggak hanya ke antara antara guru dan murid, tapi memang harus kerjasama antara seluruh keluarga sekolah gitu. Jadi kayak model guru-guru itu, model saya jadi guru penggerak, dapat ilmu baru, itu nggak bisa saya jalankan sendiri. Makanya kenapa saya mau sharing ini di sini, tujuannya saya mau meminta bantuan guru-guru yang lain, mau meminta bantuan warga sekolah yang lain, supaya contoh kecilnya nih, budaya positif baik ke anak seperti keyakinan kelas bisa kita lakukan di kelas gitu. Jadi yang namanya keyakinan kelas itu ada prosesnya Bapak Ibu, ada tahapannya. Begini kira-kira prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Pertama, mempersilahkan anak-anak atau warga sekolah mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati. Jadi kita masuk dulu nih ke kelas, kita tanya ke anak-anak. Nah, Ibu mau tanya, kalian itu pengen pembelajaran seperti apa? Kalian pengen mau gaya belajar yang seperti apa?
kemudian kalian pengen ada kesepakatan apa nih, apa yang kalian yakini dalam diri kalian yang memang bisa kalian lakukan untuk pembelajaran yang lebih baik. Nanti kita suruh anak untuk nyatet semua keinginan mereka. Nanti di situ pasti mereka akan cerita, Bu, saya pengen tidak ada pembulian di dalam kelas. Bu, saya pengen belajarnya santai. Bu, saya pengen belajar sambil makan. Bu, saya pengen belajar tapi jangan terlalu serius. Bu, nanti yang misalnya terlambat itu harus dihukum. Begitu. Banyak nanti akan keluar semua curahan hati mereka. Setelah mereka mencurahkan semua isi hatinya, nanti kita catat. Nah, setelah kita catat, kita sortir. Kita pilih nih nanti kalimat-kalimat mereka itu yang tadinya negatif, misalnya dilarang membuang sampah sembarangan gitu. Nanti kita rubah jadi kalimat positif. Buanglah sampah pada tempatnya. Gitu. Biasanya gitu. Kemudian setelah didapatkan beberapa poin-poin yang keyakinan kelas tadi, nanti kita akan diskusikan dengan mereka, kira-kira setuju nggak sih poin-poin ini jadi kesepakatan kelas kalian? Kalau misalnya kalian setuju, berarti poin-poin ini kalian buat, kalian yang menyepakati, kalian yang tidak boleh melanggarnya. Nanti di situ ada proses tanda tangan antara siswa dengan gurunya. Balik lagi, gimana ya supaya si anak itu, karena ini kan bukan aturan ya, keyakinan mereka, pasti mereka akan sadar dengan sendirinya dengan aturan yang mereka buat. Nanti setelah proses tanda tangan, hasil keyakinan kelasnya itu akan ditempel di bagian kelas yang mudah terlihat. Saya punya contohnya, mungkin Ibu Bapak berkenan mau melihat video pembuat keyakinan kelas? Boleh, sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kalian berdoa kan? Ayo ketua kelas silahkan dipimpin, kita berdoa dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Pertemuan kita hari ini, Ibu ingin membahas sesuatu dengan kalian. Sebelum kita bahas, Ibu mau tanya dulu sama kalian. Kalian tahu nggak sih arti dari keyakinan kelas? Ada yang tahu arti keyakinan kelas? Nggak tahu. Sama sekali nggak ada yang tahu arti keyakinan kelas. Oke, jadi keyakinan kelas itu adalah suatu keyakinan yang nantinya akan berubah menjadi kesepakatan kalian. Jadi ketika kalian meyakinkan sesuatu, nanti akan menjadi suatu kesepakatan yang akan kalian taati, yang akan kalian yakini, yang akan kalian patuhi sendiri. Kenapa? Karena keyakinan ini berasal dari kalian. Maka aturan yang berasal dari kalian berarti akan jadi aturan yang kalian taati. Oke, itu sepintas tentang keyakinan kelas. Kemudian, sekarang Ibu mau nanya, kalian punya keyakinan apa sih? Atau kalian punya keinginan apa sih dalam situasi pembelajaran kalian sehari-hari? Punya dong keinginan? Kalian pengen model pembelajaran seperti apa? Kalian pengen punya aturan seperti apa? Nanti aturan-aturan ini akan jadi kesepakatan kelas. Gitu. Ya. Jadi dari keyakinan akan kita ubah menjadi suatu kesepakatan kelas. Oke, jadi Ibu punya sticky note di sini. Nanti akan Ibu bagikan kepada kalian satu-satu. Silakan diisi, silakan ditulis apa keinginan kalian, apa keyakinan kalian, apa harapan kalian di semester ini, satu semester depan. Kalian pengen belajar seperti apa? Kalian pengen kesepakatan seperti apa di kelas ini? Silakan dituliskan di kelas ini ya. Oke? Oke, Ibu bagikan.
boleh nggak kalau belajarnya sambil santai, nggak usah tegang-tegang, belajarnya sambil ngobrol santai, tapi tetap fokus, boleh. Jadi nanti kita akan belajar, ada saatnya kita santai, ada saatnya kita fokus. Jadi samping boleh ya. Tapi kalimatnya itu enggak, belajar sambil bermain. Setuju? Setuju, oke. Kesepakatan kelas. Di sini digambarkan kesepakatan kelas sebanyak 6 poin maksud ibu. Pertama, boleh makan dan minum sambil belajar, boleh belajar sambil bermain, tidak ada bullying di sekolah, belajar dengan tertib, hadir tepat waktu, yang terakhir boleh membawa HP dengan izin guru mata pelajaran. Oke ya? Ini keyakinan kelas yang kita ubah jadi kesepakatan kelas. Siapa yang menaatinya? Kalian. Ya, kesepakatannya dibuat sama siapa? Sama kita. Berarti siapa yang menaati? Kita juga. Oke. Kalau misalnya sudah setuju dengan kesepakatan kelas ini, ibu mau dong ketua kelas untuk mewakili tanda tangan di sini. Jadi di sini yang tanda tangan bukan hanya ketua kelas, tapi seluruh anggota kelas. Karena memang mereka yang membuat, nanti mereka yang akan menaatinya. Ini keyakinan dan tanda tangan kesepakatan mereka. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Ahmad Effendi dari kelas 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fahri dari kelas 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Isra dari kelas 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Nurhayati dari kelas 10. Menyenangkan dan sangat seru. Sangat senang dan seru sekali. Sangat asik dan menyenangkan. Asik banget. Penting sekali. Sangat penting sekali. Bagi saya sih itu penting banget. Karena Dapat membuat kita lebih disiplin. Membuat kita menghargai orang lain. Karena itu bisa membuat kita lebih baik. Iya, terima kasih sudah mau menang. Ayo Bapak Ibu, kita ice breaking dulu sejenak ya. Kita senang berhasil belajar Pancasila. Ya.
Jadi pertama, lanjut ya Bapak Ibu, kita sudah selesai ice breakingnya, mudah-mudahan kita sudah kembali segar. Lanjut kita ke 5 posisi kontrol guru. Pertama ada guru sebagai penghukum, kedua ada guru sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga ada guru sebagai teman, yang keempat ada guru sebagai pemantau, dan yang kelima adalah guru sebagai manajer. Berikut adalah contoh video guru. Jadi Bapak Ibu, di sini saya punya video contoh dari 5 macam posisi kontrol guru. Oke. Pertama, ada contoh guru sebagai teman. Oh, enggak terdengar suara ya? Ini nyambungnya kemana? Tidak apa-apa. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar tidak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu, bisa kan nak? Bisa dong Bu. Ya sudah, sekarang masuk kelas. Biar absen kamu ibu yang bereskan. Kamu ini ada-ada saja. Ya Ibu, terima kasih Ibu. Itu tadi guru sebagai teman. Jadi ya tadi benar ada kata-kata, karena kita di SMA jadi memang kadang-kadang mereka nggak tahu batasan mana antara teman sama guru. Jadi agak cengengesan. Oke, itu tadi guru sebagai teman. Selanjutnya ada video guru sebagai penghukum. Maaf Bu, saya terlambat. Selalu kamu yang terlambat, kamu lagi, sampai bosan saya melihat kamu terlambat. Maaf Bu, saya. Sekarang apa lagi alasan kamu? Kapan sih kamu itu nggak terlambat? Males banget kamu jadi anak. Ini guru sebagai penghukum. Pak pemalas. Tuh, ada hukuman psikis. Apa sih kamu ini? Berapa kali coba kamu? Ada kata-kata kasar. Sana. Tuh berapa kali? 5 kali. Nah, ada hukuman fisik juga. Kenapa? Nggak mau ngedengerin anaknya lagi. Nggak mau ngedengerin alasan. Udah terlambat, masih berani jawab lagi. Sana. Sekarang kamu keliling lapangan 10 kali, biar kapok sekalian. Buat. Ini guru galak banget ya. Tapi melo. Lanjut, anaknya bisa jadi melo kalau gurunya kayak gitu. Soal duluan. Lanjut, kemudian ada guru sebagai manajer. Maaf Bu, saya terlambat. Yuli, sekarang sudah jam berapa? Jadi sekarang gimana? Maaf Bu, saya terlambat bangun karena saya lupa setel alarm semalam. Baiklah, jadi menurut kamu keyakinan kelas mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain Bu. Oke, baik, setuju. Sekarang, apakah Yuli meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Ya Bu, saya meyakininya. Baik. Sekarang, apakah kamu bersedia memperbaiki masalah kamu hari ini? Bersedia Bu. Bagaimana cara kamu memperbaikinya? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya
selain Kak Emma ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan kamu adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai menyetel alarm kapan ini, Nak? Setelah pulang sekolah akan segera saya lakukan, Bu. Baik, jadi kamu akan setel alarm untuk besok pagi dan nanti akan diingatkan oleh ibu dan Kak Emma ya. Iya, Ibu. Oke, kira-kira apakah ada lagi yang bisa dilakukan Yuli agar tidak terlambat bangun pagi? Tidak ada, Bu. Baiklah Yuli, terima kasih atas kerjasamanya. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Iya, itu tadi posisi guru sebagai manajer. Jadi dia yang mengatur gimana caranya anak ini supaya tidak terlambat. Ada lagi posisi guru sebagai pemantau. Ya Bu. Selamat siang Bu. Selamat siang Okta. Okta, coba kemarin aturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus di sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 1 siang Bu. Iya, betul. Sekarang jam sampai jam 20. Kemarin kamu tahu konsekuensinya jika tidak hadir? Ya Bu, saya paham. Saya harus tinggal di kelas saat jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti saat istirahat kamu harus tinggal di kelas ya, mengerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu hari ini. Kamu siap ya? Ya baik Bu. Siap enggak? Jadi pemantau katanya. Lanjut. Sebagai pembuat rasa bersalah. Ya, kira-kira Bapak Ibu ini ada di posisi mana nih? Yusuf. Ya Bu. Ya Allah Yusuf, kamu kenapa sih terlambat lagi? Kamu senang ya aku bikin ibu susah. Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur sama bapak kepala sekolah. Bisa ke bapak, nanti ibu nggak bisa membina kamu. Aduh Gusti Yusuf. Terus apa deh itu kamu? Ibu absen kamu. Kamu loh di sini terlambat. Ya Bu, maaf. Ya sudah, lain kali jangan begitu lagi ya. Jangan bikin ibu susah lagi, Nak. Ibu nggak boleh lagi kalau bisa-bisa ibu jangan lagi sekolah. Kalau di sana, jangan balik kelas. Ya maaf ya Bu. Terima kasih. Ya, ini tadi posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah. Adakah yang Bapak Ibu di sini menempati posisi-posisi barusan? Oh, yang marah-marah. Jadi kita masih di guru sebagai penghukum ya. Apakah setelah belajar ini Bapak Ibu mau merubah posisi kontrol atau mau tetap di tempat yang sama? Mudah-mudahan ya. Jadi kita bikin dulu keyakinan kelasnya, kita kolaborasi dengan guru-guru yang lain, nanti kita akan berubah ke posisi kontrol yang lebih baik. Coba. Oke, jadi dari 5 posisi tadi, ada yang sebagai penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada sebagai teman, dan kemudian ada pemantau dan manajer. Ternyata kelima posisi ini ada dampaknya dan ada manfaatnya.
Tuh, kalau posisi penghukum dampaknya anak itu menjadi pendendam. Kira-kira Okti tadi dipanggil dengan kekuatan 4 oktav. Kira-kira apa yang ada di hati dia? Enggak ya? Oh dia baik banget, soleha banget. Oh, tapi ingat, dendam enggak, tapi ingat sampai seumur-umur ya. Iya. Nah, iya, dendam enggak, tapi dia akan membekas seumur hidup ya. Iya. Kitanya udah lupa. Iya, itu sisi atau dampak buruk dari guru sebagai penghukum. Kemudian ada guru membuat rasa bersalah. Dampaknya siswa merasa bersalah. Kemudian dia merasa rendah diri dan menarik diri. Jadi kalau misalnya ada orang yang apa ya, kalau kata kita, dia rendah diri tuh, sama kita dibuat merasa bersalah, takutnya dia malah mundur gitu kan. Kok saya nggak, rasanya saya nggak berguna banget, rasanya saya nggak bermanfaat banget gitu, insecure. Jadi iya, itu dampak jeleknya. Kemudian ada lagi posisi kontrol sebagai teman. Murid menjadi bergantung pada satu orang, kemudian membuat siswa jadi tidak mandiri. Ya mungkin tadi yang dibahas di awal, jadi tidak ada batasan antara guru dan teman. Jadi dia merasa, udah enak nih sama bapak ini, udah enak nih sama ibu ini gitu. Selanjutnya ada posisi kontrol sebagai pemantau. Dampaknya adalah menghitung hadiah atau hukuman yang diberi tanpa melihat nilai kebajikannya. Kemudian si anak itu jadi tidak sepenuhnya mandiri karena terus-terusan kita kontrol kan. Jadi dia lama-lama santai, nanti juga kalau salah ada yang benerin, begitu, ketergantungan. Kemudian ada guru sebagai manajer. Dampaknya murid bisa jadi mandiri, kemudian murid bisa memecahkan masalahnya sendiri. Kira-kira adakah yang mau menjadi posisi kontrol manager? Bagus banget nih dampaknya. Belum ya? Nanti kita akan sama-sama berkolaborasi untuk nanti mudah-mudahan setelah kita sharing seperti ini, silakan Bapak Ibu yang mau membuat keyakinan kelas di kelasnya dipersilakan. Nanti kita akan kolaborasi nih, karena tadi yang namanya membangun kontrol diri, motivasi diri nggak bisa dilaksanakan oleh satu orang, jadi tetap perlu bantuan dari teman-teman yang lainnya. Selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia. Jadi yang namanya manusia itu kebutuhan dasarnya ada bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Contohnya bertahan hidup apa nih? Makan, sandang, papan, ya itu ya. Kemudian kasih sayang. Biasanya kalau orang kurang kasih sayang nanti dia caper. Iya nggak sih? Ya. Menurut kita anak ini bermasalah, ternyata dia caper. Kenapa sih ternyata dia caper? Oh, dia kurang kasih sayang. Jadi dia nyari perhatian kita dengan cara bikin ulah, bikin masalah. Kemudian penguasaan. Ada nih orang yang benar-benar pengen dia itu terlihat berkuasa oleh orang lain. Ada kan anak-anak yang gimana ya kalau kata bahasa kita itu, jadi dia agak-agak sombong lah ya, terus dia agak ngesok kayak gitu, angkuh. Padahal intinya ya mungkin itu kebutuhan dasar mereka untuk diakui. Selanjutnya ada kebebasan, kemudian dan kesenangan. Kalau ini paham lah ya Bapak Ibu. Lanjut. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Di sini ada beberapa kalimat Bapak Ibu. Kalimat pertama, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru karena rasanya seru. Kira-kira ini kebutuhan manusia yang mana nih? Kebutuhan manusia yang mana? Kasih sayangkah, penguasaankah, kesenangankah, bertahan hidupkah? Iya, kesenangan. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru karena rasanya seru. Jadi ini adalah contoh dari kesenangan. Kemudian, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Apa nih? Kira-kira? Nah, kebutuhan yang mana? Ibu guru kejar aku
kasih sayang, iya. Kemudian aku hebat kan bisa bikin ibu guru ngejar aku. Yo, kira-kira apa nih? Contoh dari apa? Penguasaan, iya. Jadi dia merasa dirinya berkuasa, bisa membuat ibu guru ngejar. Kemudian aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Kira-kira apa nih? Contoh dari apa? Kebutuhan dasar kebebasan. Iya, jadi anak ini pengen belajar di luar. Dia bosan di dalam karena hanya mewarnai. Selanjutnya ada dunia berkualitas. Ini biasanya kita menyimpan semua hal yang menyenangkan di dalam memori ingatan kita. Ini masuk ke dunia berkualitas. Selanjutnya ada segitiga restitusi. Nah, ini nih yang mungkin Bapak Ibu itu sebenarnya udah tahu langkahnya, alur jalannya seperti apa. Cuma mungkin namanya saja yang belum kenal. Jadi ada yang namanya segitiga restitusi. Dia itu ada 3 tahapan. Pertama dia menstabilkan masalah, menstabilkan identitas, kemudian dia menanyakan keyakinan, kemudian terakhir dia memvalidasi kebutuhan. Ya. Ini contoh dari segitiga restitusi. Mohon izin untuk memperlihatkan videonya. Kasus mengembalikan barang yang hilang di sekolah. Yusuf dan Oka. Terima kasih sudah datang ke ruangan Ibu. Terima kasih sudah memenuhi panggilan Ibu. Jadi Ibu memanggil kalian berdua ke sini untuk membicarakan hal penting. Ibu pengen tanya dulu ke Yusuf. Yusuf, Ibu dengar beberapa hari yang lalu HP Yusuf hilang ya? Iya, saya sudah mencari kemana-mana. Oke. Ibu pengen di sini kita sama-sama bicara jujur. Ya. Sekarang Ibu pengen tanya sama Okta. Okta, apakah Okta tahu sesuatu? Ini tahap menstabilkan identitas. Jadi guru ini menanyakan kebenaran dari kasus tersebut. Saya tidak langsung memberikannya ke siapapun. Oke, baik. Okta, Ibu tahu ini untuk kamu tidak mudah. Tapi di sini penting sekali untuk kita saling jujur. Ibu pengen tanya, gimana sih perasaan Okta setelah menyimpan HP itu sendirian? Saya merasa bersalah, Bu. Saya tahu HP itu bukan milik saya dan saya seharusnya tidak mengambilnya. Tapi saya takut untuk mengembalikannya. Oke, tapi Okta tahu kan kalau sikap Okta ini adalah sikap yang salah. Ya, Bu. Ini menstabilkan identitas tadi ya. Ibu tahu ini berat banget buat Okta, tapi nggak apa-apa. Yang namanya kesalahan itu biasa, sifatnya manusiawi. Yang penting di sini kita bisa belajar, kita bisa ambil pelajaran dari kesalahan tersebut. Setuju dengan pendapat Ibu? Setuju, Bu. Baik. Jadi Okta, Yusuf, kita di sini sama-sama cari solusinya ya. Baik, Bu. Sebelumnya Ibu pengen tanya, kenapa sih Okta bisa melakukan kesalahan tersebut? Alasannya itu apa? Kenapa? Saya pikir saya bisa menyimpannya karena kelihatannya tidak ada siapapun yang memiliki ponsel itu. Oke, baik. Terus Okta tahu nggak sih tentang kesepakatan kelas yang sudah kita buat bersama? Ini menanyakan keyakinan. Berarti Ibu bisa tanya, Okta sadar nggak keyakinan kelas apa yang sudah Okta langgar? Tentang kejujuran, Bu. Oke, tentang kejujuran. Menurut Okta yang namanya jujur itu penting nggak sih buat Okta? Penting banget, Bu. Karena dengan kejujuran kita bisa menimbulkan kepercayaan
antara satu orang dan yang lainnya. Iya, betul. Jadi yang namanya kita, kalau kita jadi orang jujur itu, kita bisa yang namanya dipercaya oleh orang lain, kita juga bisa dihargai oleh orang lain. Sekarang Ibu pengen tanya sama Yusuf, gimana sih perasaan Yusuf setelah mendengar pengakuan dari Okta? Saya sedih Bu, saya tidak menyangka bahwa saya diambil oleh teman sendiri. Tapi saya juga merasa lega karena akhirnya tahu di mana posisi saya. Oke, jadi sekarang Yusuf udah lega ya, tahu di mana ponselnya. Oke. Sekarang kira-kira nih Okta, apa yang mau Okta harus lakukan untuk memperbaiki kesalahan Okta? Nah, ini menawarkan jalan keluar. Sekarang saya kembalikan ke saya. Terima kasih. Saya Dari kejujuran kamu, saya maafkan kamu. Oke, terima kasih. Ibu senang kalian bisa saling berbicara dengan jujur dan bisa menyelesaikan permasalahan ini dengan baik. Kemudian, baik, saya senang kalian di sini bisa saling berbicara dengan jujur. Sekarang, Ibu ingin Okta melakukan sesuatu. Apa yang harus saya lakukan? Bagaimana kalau untuk seminggu ke depan membantu menyelesaikan tugas-tugasnya Yusuf? Nah, di sini yang disebut dengan restitusi, mengganti rugi ya, memberikan ganti rugi, dan sebagai bentuk memperbaiki hubungan kalian. Saya setuju Bu. Yusuf, apa kamu setuju? Saya setuju, Kak. Mari kita selesaikan masalah ini dan tetap jadi teman. Bagus. Ibu senang kalian bisa menyelesaikan masalah ini. Kemudian kesalahan yang sudah berlalu, kesalahan yang sudah terjadi, anggaplah itu sebagai pelajaran. Sekarang tinggal kita bagaimana caranya berjalan ke depan, menjalankan hari-hari ini lebih baik lagi. Terima kasih Bu. Sama-sama. Itu sama kasusnya, kasus restitusi juga kurang lebih ya sama. Jadi ada tahapannya, ada 3 langkah. Pertama, menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi kebutuhan, kemudian ada menanyakan keyakinan. Kira-kira begitu langkah-langkah restitusi yang sebenarnya Bapak Ibu itu pasti sudah tahu. Cuma mungkin nama restitusinya ini yang terasa asing ya. Ya, begitu. Baik, terima kasih. Jadi demikianlah materi diseminasi yang bisa saya sharing untuk Bapak Ibu sekalian hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Akhir kata, jika memang ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya tutup pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kalian dulu berdoa kan? Ayo ketua kelas silahkan dipimpin. Kita berdoa dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Pertemuan kita hari ini, Ibu ingin membahas sesuatu dengan kalian. Sebelum kita bahas, Ibu mau tanya dulu sama kalian. Kalian tahu nggak sih arti dari keyakinan kelas? Ada yang tahu arti keyakinan kelas? Nggak tahu.
Sama sekali nggak ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Oke, jadi keyakinan kelas itu adalah suatu keyakinan yang nantinya akan berubah menjadi kesepakatan kalian. Jadi ketika kalian meyakinkan sesuatu, nanti akan menjadi suatu kesepakatan yang akan kalian taati, yang akan kalian yakini, yang akan kalian patuhi sendiri. Kenapa? Karena keyakinan ini berasal dari kalian. Maka aturan yang berasal dari kalian berarti akan jadi aturan yang kalian taati. Oke, itu sepintas tentang keyakinan kelas. Kemudian, sekarang Ibu mau tanya, kalian punya keyakinan apa sih? Atau kalian punya keinginan apa sih dalam situasi pembelajaran kalian sehari-hari? Punya dong keinginan? Kalian pengen model pembelajaran seperti apa? Kalian pengen punya aturan seperti apa? Nanti aturan-aturan ini akan jadi kesepakatan kelas. Gitu. Ya. Jadi dari keyakinan akan kita rubah menjadi suatu kesepakatan kelas. Oke, jadi Ibu punya sticky note di sini. Nanti akan Ibu bagikan kepada kalian satu persatu. Silakan diisi, silakan ditulis apa keinginan kalian, apa keyakinan kalian, apa harapan kalian di semester ini, 1 semester ke depan. Kalian pengen pembelajaran seperti apa? Kalian pengen kesepakatan seperti apa di kelas ini? Silakan dituliskan di kertas ini ya. Oke? Oke, Ibu bagikan. Bu boleh nggak kalau belajarnya sambil santai, nggak usah tegang-tegang, belajarnya sambil ngobrol santai, tapi tetap fokus. Boleh. Jadi nanti kita akan belajar, ada saatnya kita santai, ada saatnya kita fokus. Jadi selang-seling, boleh ya? Tapi kalimatnya Ibu rubah. Belajar sambil bermain. Setuju? Setuju, oke. Dan kemudian kita rubah jadi kesepakatan kelas. Di sini didapatkan kesepakatan kelas sebanyak 6 buah, 6 poin maksud Ibu. Pertama, boleh makan dan minum sambil belajar, boleh belajar sambil bermain, belajar dengan tertib, hadir tepat waktu, yang terakhir, boleh membawa HP dengan izin guru mata pelajaran. Oke ya? Ini keyakinan kelas yang kita rubah jadi kesepakatan kelas. Siapa yang menaatinya? Kalian. Kalian. Ya, kesepakatan ini dibuat sama siapa? Sama kita. Berarti siapa yang menaati? Kita juga. Oke. Kalau misalnya sudah setuju dengan kesepakatan kelas ini, Ibu mau dong ketua kelas untuk mewakili tanda tangan di sini.
Assalamualaikum, nama saya Muhammad Amar Effendi dari kelas 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fahri dari kelas 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nurunisa dari kelas 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tati Nurhayati dari kelas 10. Menyenangkan dan sangat seru. Sangat senang dan seru sekali. Sangat asik dan menyenangkan. Asik banget. Sangat penting. Penting sekali. Sangat penting sekali. Bagi saya sih itu penting banget. Karena dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab. Dapat membuat kita lebih disiplin. Karena dapat membuat kita menghargai orang lain. Karena itu bisa membuat kita lebih baik.